hamba-Mu dan umat-umat-Mu Tuhan, di mana kami ingin merayakan hari kelahiran-Mu kembali di tahun ini Tuhan dengan sukacita. Bapa yang ajaib, kami yakin Tuhan kebenaran firman itu digenapi bagi kami, bahwa kami sangat yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dan siap memberkati kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Allah itu mampu membawa kami, menuntun kami kepada rencana Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Kami juga berdoa buat saudara seman kami Bapa, hamba-hamba-Mu, para undangan kami yang belum tiba di rumah Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka, mari Tuhan bimbing mereka, jagai mereka, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa. Biarlah roh mereka benar-benar merindukan hadirat Tuhan pada saat ini baik Tuhan. Bagi umat-umat-Mu para undangan kami yang sudah hadir saat ini dalam rumah Tuhan, Engkau menyambut kedatangan mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus yang sudah datang kepada kami dan menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Orang kaya di mana kami pada saat ini, kami percaya pengurapan Allah turun atas kehidupan kami. Setiap lagu pujian yang kami persembahkan itu boleh membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Kami benar hadirat Tuhan. Ya Raja,
melewati di akhir tahun ini. Hari ini kami boleh bersyukur Tuhan memberi pengharapan baru bagi kami. Tuhan boleh menolong kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang ada dan tim yang boleh bersama dengan kami. Akan menolong kami, memberi pencerahan melalui firman Tuhan, menasihati kami, menuntun kami, sehingga hidup kami hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sampai hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, kuasa Roh Kudus akan menuntun, menolong hamba-Mu, dan beri kami telinga, hati sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran. Dan kami boleh menuruti apa yang Tuhan katakan lewat hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan boleh dapat menolong dan memberikan pengharapan bagi kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hamba-Nya kami sapa dulu kembali. Luar biasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita merayakan hari Natal bersama-sama dengan penuh sukacita. Tadi mau joget, well-nya sangat luar biasa, singernya sangat luar biasa, keren banget. Kata orang Belanda, keren pisan. Waduh, sangat luar biasa. Saya melihat juga hamba-hambanya, umat-umat yang keren banget dia merayakan, karena itu adalah hadiah, kado yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kelahiran Yesus untuk kita semua. Pertanyaannya bagi kita, ketika Yesus memberikan, Allah memberikan kado kepada kita, apa yang kita berikan kepada Dia? Kado apa yang kita berikan kepada Dia? Ini pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum jawab saya mengatakan gini, ada satu cerita gini. Ada 3 mahasiswa ini mereka kuliah di Amerika. Mahasiswa ini ada dari berbagai negara, Indonesia, Cina, dan Taiwan. Suatu ketika, ketiga mahasiswa ini mereka pulang selesai mereka merayakan pesta-pesta, malam mereka merayakan dengan kecepatan tinggi bawa mobil karena mereka sangat suka cita. Tiba-tiba di perjalanan kendaraan mereka kecelakaan. Dengan begitu kecepatan tinggi mobil itu tidak bisa dihindari, ketika mahasiswa itu kecelakaan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit menelpon kepada keluarga, orang tua masing-masing. Mereka datang, dan dari dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk keselamatan bagi ketiga mahasiswa ini. Dokter keluar dari operasi, memanggil salah satu mahasiswa dari negara China. Orang tuanya mengatakan ke dokter, "Dok, bagaimana anak saya?" Kata dokter, "Ya gimana ya Bu, karena mereka ini orang tua yang sangat luar biasa kayanya, hartanya berlimpah, sampai orang tua dari mahasiswa ini dari Cina, dia berkata, 'Dokter, seberapapun engkau minta kepada aku akan memberikan, saya akan bayar, yang penting anak saya selamat. Ayo dokter, saya akan memberikan kamu, seberapapun rumah sakit pun ini saya akan sumbang.'" Kata dokter, "Maaf ibu, saya sudah semaksimal mungkin, tapi ketika kami operasi dari kepala sampai kaki, otaknya retak dan tidak bisa tertolong." Dari orang tua dari mahasiswa ini dari China tidak bisa apa-apa. Kedua dipanggil yang dari Hong Kong, datang. Nah, dari orang tua dari mahasiswa Hong Kong ini ditanya, "Ibu, anak ibu sudah tidak bisa diselamatkan lagi." "Dokter, gimana dokter? Saya akan memberikan apapun yang dokter minta, saya akan memberikan. Tolong selamatkan anak saya. Kalau perlu perusahaan saya berikan kepada dokter." Kata dokter, tidak ada lagi pengharapan. Kepalanya retak. Terakhir dari Indonesia ini dipanggil. Tapi dokter ini yang menangani kasus dari mahasiswa Indonesia ini senyum. Dipanggil, kata dokter kepada orang tua ini,
Bu, anak ibu selamat. Nah, kedua mahasiswa ini dari berbagai negara marah ke dokter. Dokter ini tidak jelas. Dokter ini tidak melihat. Dokter ini hanya melihat segala sesuatu dari kacamata dokter. Masa dokter hanya bisa membedakan? Masa dari mahasiswa Indonesia ini bisa selamat? Masa dari mahasiswa Indonesia ini kan sama-sama kecelakaan? Kata dokter gini kepada kedua mahasiswa, kebetulan orang tuanya masih ini, ibu maaf, Indonesia ini, mahasiswa Indonesia beda. Kami sudah berusaha mengoperasi, cari di mana otaknya. Rupanya otaknya ada di dengkul. Oke, ini satu cerita ya untuk kita bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti kita hidup di dalam terang. Kita hidup dengan firman Tuhan. Jangan sembarang memakai perkataan firman Tuhan yang tidak jelas. Dan itu bisa terjadi. Puji Tuhan, orang Indonesia ini kalau marah anaknya, otak kamu di mana? Di dengkul. Nah, itu bagus banget. Tapi jangan diputi. Ini hanya eksperimen aja. Oke? Nah, firman Tuhan, terang itu bercahaya, sangat bercahaya. Kalau terang bercahaya, tidak ada satupun yang akan tersembunyi. Amin. Sangat tidak tersembunyi. Mau sembunyi bagaimana? Kalau terang itu menyinari, tidak akan pernah tersembunyi. Terang Yesus Kristus datang ke dalam dunia ciptaannya, karena Yesus Allah sendiri yang berfirman, jadilah terang. Kalau Yohanes berkata Allah itu adalah kasih, tapi dia berbicara Allah itu adalah terang. Dunia, bumi diciptakan. Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, menempatkan terang. Gereja dipanggil untuk menerangi di mana gereja berada. Kita dipanggil untuk menerangi lingkungan kita. Kita dipanggil untuk menerangi jemaat-jemaat kita, membentuk jemaat kita menjadi misionaris untuk siap kedatangan Tuhan. Ini pentingnya terang di dalam Tuhan. Berapa banyak terang Allah itu menyinari setiap anak Tuhan. Kita penting melihat terang Allah. Kita penting menyatakan itu semua. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5:14a, kamu adalah terang dunia. Di mana engkau berada, di kota mana engkau terang dunia, engkau harus jadi terang, engkau harus jadi garam. Kamu dipanggil untuk menerangi jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan harus melihat hal itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Sangat luar biasa daripada Tuhan kita. Allah menciptakan dunia ini sangat begitu indah sekali. Dia menciptakan luar biasa. Tapi dunia menolak dia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dia mau datang ke dalam dunia ini, tapi dunia menolak dia. Dia mau datang kepada umat-umat Allah, tapi umat Allah menolak dia. Allah berkasih, dia tetap datang untuk menggenapi firman-Nya, untuk merebut kembali umat-umat Allah. Dia mau merebut kembali gereja Tuhan, gereja yang hidup di dalam kegelapan. Dia mau tarik kembali, dia mau menerangi gereja Tuhan, untuk gereja Tuhan menyinari jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan terang oleh firman Tuhan. Ini janji Tuhan untuk kita semua. Amin, saudara. Saya banyak berbicara dengan Ibu Gembala, dengan kami juga baru pelayanan pulang di mana Ibu, di Gunung Madu ya. Wow, temanya tentang terang itu. Tapi kami benar-benar menghadapi yang namanya masalah musibah sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya, kami melayani di gereja GPDI Pak Jono ya Bu ya. Kami Natal kakek sana, kami pulang jam sore maghrib. Wow, tantangan yang kami hadapi. Kami harus benar-benar kuat. Kami harus jadi terang. Hujan badai, angin kencang, begitu derasnya hujan. Kami pakai teman semetim.
Kami lihat dari jauh itu kegelapan luar biasa. Saya bilang kepada Kevin, kamu bawa mobil sekencang-kencangnya, jangan berhenti, jangan kamu pelan. Kenapa? Karena kalau mobil pelan, karena itu hujan deras, angin kencang, badai gelap gulita, lumpur naik, air naik. Kalau ini pelan, dia akan masuk. Rem itu akan Bapak, tak bisa jalan. Ya. Kami seakan-akan berjalan di atas air dengan kecepatan tinggi. Tujuan kami harus sampai kepada pos 4 yang mulia, di pos 4, divisi 4, untuk kami boleh bertanya kemana jalan keluarnya. 3.600 hektar, berarti 360 km. Kami terputar-putar di dalam, dan bisa keluar karena kami orang baru, tidak tahu apa-apa. Kami hanya berlutut mengandalkan Tuhan. Kami bilang, sahabat tim, berdoa terus, berdoa. Kita bilang kalau Tuhan mengirim kuasanya kepada bangsa Israel, tiang api menuruni kami juga. Tuhan, saya minta hari ini turunkan tiang apimu, bawa kami keluar. Kami ditantang sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kami dengan Ibu Gembala semua menyembah semua. Kami pakai, kami punya otoritas. Dalam nama Yesus Kristus, badai tofan, diam, hujan diam, langsung tenang. Itu badainya, kencang sekali badainya. Kami tidak mau, terang kami tidak mau diambil oleh kegelapan. Mobil kami ikut dibawa keluar. Kami bukan dibawa di tempat yang jalan utama, kami dibawa suatu tempat yang kami tidak tahu apa-apa. Ini Ibu Gembala semua ibu-ibu, hanya kami berdua lagi. Tanggung jawab kami untuk bawa keluar mereka dari lubang kekelaman, seperti Musa memulangkan bangsa Israel. Saya percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kami. Kami sudah dibawa ikut ke kanan, kok tambah naik ke gunung. Itu kami lihat ada di sana ada motor. Saya bilang, ikut motor. Tapi di atas motor ini, ketika kita dekatin, motor hilang. Tapi menyuruh kami ke kiri. Nah itulah, Bapak Ibu Saudara, iman kita jangan kepada Roh Kudus, karena kita terlalu memandang roh, itu iman jadi. Oke? Kepada Roh Kudus. Kami pas belok ke kiri, di situ jurang. Ada 10 meter jurang. Langsung rem. Langsung rem. Aduh Tuhan Yesus, lihat ini, aduh, ini bisa kayak ketika Yesus masukkan babi-babi, iblis ke babi-babi, bisa terjun kita. Cuma karena kita selalu makan babi, jadi iblis takut, karena nenek moyangnya dulu. Jadi kalau kita makan babi, iblis paling takut, karena dia ingat nenek moyangnya dulu. Ya, kami langsung berhenti. Kami bilang, Kevin, tarik keluar, tidak bisa, kencangin, tidak bisa. Oh, Tuhan Yesus kemana? Pokoknya bagaimana? Nah, kita sudah mulai, kesadaran kami hilang, iman kami sudah mulai tidak percaya lagi. Puji Tuhan pada saat itu. Ya, akhirnya kami semua sepakat berdoa terus dalam nama Yesus Kristus. Hai iblis, hanya dari jangan ganggu kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kau sudah dikalahkan di atas kayu salib dengan pengorbanan Yesus. Langsung keluar langsung. Nah, akhirnya kami balik, kami naik kembali. Saya bilang, kita cari yang namanya divisi 4. Divisi 4, lihat map. Kami lihat map, betul, divisi 4. Oh, tinggal terus. Rupanya kami keluar dari tempat kekelaman itu, kami keluar tiba-tiba sudah di jalan utama. Padahal kami baru keluar itu 3-4 km. 360, hitungan kami jam 7.30 kami masih terputar-putar, minimal kita sampai di rumah itu jam 12. Karena dari divisi 4 kita harus keluar lagi melawan, bertempur lagi dengan lumpur. Tapi ketika kami keluar dari situ, kami ke kiri pas jalan utama. Kami tidak tahu mobil ini diangkat oleh malaikat atau rumahnya atau gimana. Kami tidak tahu. Yang uniknya lagi, saya belum sadar. Karena kami bawa surat jalan harus ditukarkan. Maksud kami, ketika kami di divisi 4, kami mau tukar untuk ambil KTP. Tapi ketika saya turun ke Sabang,
Pak, maaf Pak, saya mau tukar surat jalan karena saya malu KTP di pintu utama. Si Sapam lihat saya lihat dia. Dia lihat saya, saling melihat tatapan. Untuk tidak ada hati antara kita berdua. Tidak ada hati. Tapi di situ saling mencurigai. Ini juri, ini iblis atau sahanya? Ini siapa ini? Saling mencurigai. Dia lihat ke kaki. Memang saya lagi nyeker karena itu lumpur. Saling nyeker, dia lihat. Hah? Sudah. Kata si Sapam, Pak, ini pintu utama. Lah, kami harus ke pos 4 dulu. Jangan ke pintu utama, kita harus melalui dulu pos 4, divisi 4. Tapi kami sudah ada di pos utama. Kami tidak melewati. Itu luar biasa. Kami sampai dari jam 7.30, setengah jam kami mutar, setengah jam itu kami sudah ada di pintu utama. Aturan masih 2 jam lagi. Karena itu sangat jauh. Kami tiba di sini jam 8, jam 8.30. Berapa jarak jauh kita tempuh, Tuhan langsung bawa keluar. Untuk tidak seperti bangsa Israel muter-muter di situ, karena kami tidak bersungut-sungut. Kami sudah dilatih oleh Tuhan dengan penderitaan di dalam pelayanan. Nah, ini janji Tuhan kepada kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di situ terang Allah turun atas kita. Dia firman-Nya, firman Allah akan turun kepada kita. Dia menerangi setiap pikiran kita, dia menerangi hati kita. Dia menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Dia bawa keluar kita dari lembah kegelapan. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita roh Allah turun atas kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini janji Tuhan untuk kita semua. Kawan, gereja-gereja Tuhan, engkau ada di tempat ini, engkau ada di mana, engkau harus menjadi terang. Jangan redupkan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Firman Tuhan, Allah adalah terang. Berarti terang Allah sudah ada di dalam dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau membawa kita kembali kepada Dia. Dia mau selamatkan kita. Dia mau menceraikan kita. Dia mau menerangi hidup kita supaya kita tidak khawatir tahun-tahun depan. Karena banyak orang mengatakan tahun depan adalah tahun kegelapan. Tapi gereja Tuhan, tahun depan adalah tahun terang kemuliaan Tuhan. Ini janji Tuhan untuk kita semua. Jangan jemaat yang menerangi gereja. Dan ingat jemaat juga, jemaat harus ada di dalam gereja. Jemaat harus bersekutu dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Amen. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Amin. Kita ini dulu sebelum Yesus mati di atas kayu salib, kita ini anak-anak gelap. Yesus datang, Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu adalah firman. Terang itu adalah Allah. Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus itu 100% manusia. Dia datang ke dalam dunia, tapi dia di situ mempunyai kuasa. Dia mempunyai roh Allah yang melingkupi dia. Tetapi dia tetap Yesus sebagai manusia, 100% dan 100% sebagai Allah. Tapi dia ditundungi oleh kuasa Allah, dia ditundungi oleh roh Allah, sehingga dia boleh hidup di dalam tuntunan roh Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau jemaat melihat ada bapak pendeta, ibu gembala saudara, aduh kumahanya etamanya bika sebelen gitu, kok saya tidak pernah didatangi ke rumah saya nggak mau nggak mau lagi ke gereja itu, atau kumahanya enggak mau itu saya tidak mau lagi datang ke gereja itu, sebel. Orang jemaat sangat berantem aja, hidupnya berantem, disuruh datang ke gereja, Allah tidak mau. Gereja sasaran, Tuhan sasaran. Hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa terang Kristus, dia akan menyinari setiap hati kita. Ketika kita membukakan hati kita, ketika dia datang, dia respon mas dalam hati kita. Di situ dia membawa satu kehadiran Tuhan, di situ dia membawa sinar kemuliaannya, supaya kita bisa melihat berkat Tuhan tercurah atas kita. Ini firman Tuhan kita semua.
Ada di mana terang itu? Firman Tuhan berkata, ada anak-anak terang, ada anak-anak gelap. Semua ada di dalam ladangnya Tuhan. Bagaimana dengan kita, panggilan Tuhan atas kita semua? Apakah hati kita sudah ada terang Allah? Apakah hati kita sudah ada Kristus? Apakah hati kita sudah ada kasih Kristus yang menyentuh setiap hati kita? Untuk kita boleh bertemu secara pribadi, kita boleh merasakan hadirat Dia, kita boleh menikmati hadirat Dia, kita boleh bergaul dengan Dia. Banyak anak-anak Tuhan berkata, "Hei, saya bertanya, kamu percaya bahwa Yesus ada dengan kamu? Kamu percaya bahwa kamu mau diselamatkan?" Sebab saya percaya, tapi tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tapi dengan yakin sekali dikatakan kamu berhak masuk surga, mau masuk surga, dan saya percaya masuk surga. Dia kira jaminan Kristen itu sudah masuk surga. No, ada prosesnya, ada tugas tanggung jawab kita. Terang itu, ini harus ada yang mempromosikan terang ini. Ini adalah tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan. Ini adalah amanat agung untuk kita. Ketika Yesus menyatakan kepada rasul-rasulnya, dan rasul-rasulnya menyatakan kepada kita terang Tuhan, dan tugas kita untuk menerangi di mana kita berada. Ini janji Tuhan. Kita tidak bisa diam. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Banyak hidup di dalam ketakutan. Tahun depan, tahun penuh kegelapan. Banyak yang ketakutan sekali. Iman mereka mulai goncang. Iman mereka mulai khawatir menghadapi dunia habis zaman, menghadapi tahun depan, karena banyak bangsa-bangsa sudah gulung tikar perekonomian mereka. Tapi kita janji Tuhan, ketika kita ada di dalam terang, jaminan Tuhan bagi kita akan dipelihara, gereja Tuhan akan dipelihara, berkat Tuhan selalu tercurah. Ketika kita menjadi terang, kita pembawa berkat, kita pembawa terang, kita pembawa garam dunia yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita tidak bisa lagi main-main di akhir zaman ini. Panggilan Tuhan, ya dan amin bagi kita. Terang akan menyinari setiap hati kita. Ada satu klien kami, ya, saya tanya kepada beliau, ada satu keluarga, orangnya rajin ke gereja, sangat antusias dalam ke gereja, ya, tapi rumah tangganya ribut melulu, ya. Kalau berantem, semua ayat firman Tuhan dikeluarin. Pakai kejadian, ada pakai ini. Saya hanya penonton, atau kumahanya, atau gimana ya. Semua pakai firman, saya bingung, saya tidak kebagian. Kebagian firman lagi. Karena pakai ayat semua untuk pembenaran diri. Ribut, berantem. Hanya faktor sepele. Hanya masalah anak, masalah ekonomi. Sudah ribut. Hati mereka sudah hidup di dalam satu kegelapan. Tapi dilihat mereka rajin ke gereja, bawa Alkitab. Ada seorang pelayan, saya sebut namanya pengembalaan, istrinya menangis di depan saya. Katanya lihat itu, kalau melayani bawa firman tentang kasih, aduh, kalau masuk Cipaki video gini, aduh, tapi di rumah kayak kapal pecah. Di mana terang Allah? Di mana kasih Allah? Bagaimana kita bisa menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana kita mau melayani jemaat? Bagaimana jemaat boleh mempersembahkan kepada gereja yang terbaik kalau tidak ada terang di dalam hati? Ini penting bagi kita semua yang mengikut Dia dalam melayani Tuhan. Terang akan menyinari hati kita. Dan ada satu jemaat datang kepada kami, Pastor Gideon, tolong. Ya, kenapa? Saya mau bersaksi. Kenapa kok? Ini saya mau bersaksi. Kenapa ya? Waktu saya ikut Tuhan, indah pada waktunya. Ya, semua ada berlimpah. Pekerjaan
usaha cepat berhasil, tapi kok ikut Tuhan kok susah, ikut Tuhan kok ribet. Katanya diberkati ikut Tuhan, tapi saya sudah mengikuti kan, tapi tidak sama sekali tidak ada perubahan. Saya bilang sudah ada terang kasih Tuhan di dalam hati, atau kamu datang kepada Tuhan hanya mencari berkat Dia, tapi kau tidak cari pribadi Dia. Banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja-gereja Tuhan hanya mengejar berkat Tuhan, tapi mereka tidak mengejar pribadi Yesus. Siapa Dia sebenarnya di hadapan kita? Kita harus tahu pribadi Yesus. Ketika murid-muridnya di atas kapal Dabane Tofan datang, mereka ketakutan. Mereka mencari di mana guru, di mana guru. Guru ada kesulitan. Panggil dia, bangunkan dia. Gurunya datang dan katakan depan murid-muridnya, hai badai Tofan, tunduk diam. Tercengang murid-muridnya, wow, keren bisa. Padahal mereka pada saat mereka berjalan dengan Tuhan, mereka lapar, Tuhan kasih makan. Ketika mereka haus, Tuhan kasih minum. Tapi ketika mereka menghadapi badai, mereka bingung. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya selama ini mereka mengikuti. Karena mereka hanya mengejar mujizat Tuhan, tapi mereka tidak mengenal pribadi Yesus. Dan Yesus dalam nama Yesus, Yesus bilang, ya terus ini saya terus. Ini semua jantungan, tidak akan pernah lari. Karena cara doanya, dia pakai lampu yang 5 watt. Ya, dalam nama Yesus. Kalau anak Tuhan dalam nama Yesus, pergi kau. Karena engkau sudah dikalahkan di atas kayu salib dengan darah Kristus. Enyah dari hadapanku. Dan itu kami lakukan ketika kami menghadapi masalah itu. Sehingga kegelapan tidak mengikat kami, kegelapan tidak menguasai terang kami, tapi terang iman kami, roh Allah dalam diri kami bisa menguasai kegelapan itu, sehingga kami boleh dibawa pulang. Amin. Kemana? Di sini banyak hamba Tuhan mau pakai ayat Pak Gembala bertahun-tahun, tapi pengalaman berbeda-beda. Saya pakai pengalaman aja. Ya. Terang akan menyinari hati setiap kita. Masih adakah terang di dalam hati kita? Maukah kita buka hati kita untuk Tuhan? Maukah kita mau menerima Dia di dalam hati kita? Kita katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan katakan, ini aku Tuhan, utuslah Dia. Salah. Banyak yang begitu. Tuhan, utuslah aku Tuhan, utuslah Dia Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah Eta. Itu jawabnya. Banyak. Ya, akhirnya gereja diam, pengerja yang berdiri. Kembali kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita harus hidup yang berkemenangan. Hidup kita punya otoritas di dalam Tuhan. Gereja Tuhan harus menerangi lingkungan ini. Gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi masalah. Jemaat Tuhan dipanggil untuk memberkati di mana kau berada. Saya berbicara ada 2 gereja, gereja bangunan dan gereja adalah kita sendiri. Amin. 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 Yes. Berikan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, para hamba Tuhan, kalau kita tidak ada terang Tuhan, kalau kita tidak ada kasih Tuhan, bagaimana jadinya kita? Bagaimana kita boleh menjadi contoh kepada jemaat? Bagaimana jemaat bisa menjadi misionaris untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kalau gereja Tuhan hanya hidup dalam kegelapan, gereja Tuhan tidak bisa menerangi, karena gereja Tuhan sudah tidak ada terang Tuhan, tidak ada lagi hadiratnya, tidak ada lagi roh Allah di dalamnya. Gereja kering. Kalau kita tidak menggenapi firman Tuhan, kita harus koreksi diri kita. Kalau kita sudah ada akar kepahitan di dalam diri kita, kalau kita sudah ada kebencian di dalam diri kita, kita koreksi, kita punya hati. Masih adakah terang Tuhan di dalam diri kita? Atau ada satu kegelapan yang melingkupi hati kita, pikiran kita? Kita harus koreksi semua itu. Kasih adalah firman, kasih adalah Allah sendiri, kasih adalah terang Allah.
Masih adakah terang di dalam diri kita? Terang dan kegelapan. Terang dan kegelapan. Kita sepakat bahwa terang itu adalah surga, gelap itu adalah neraka. Sepakat ya Pak ya? Kita sepakat ya. Terang adalah surga, kegelapan adalah neraka. Ya. Surga itu indah. Kita tahu surga itu tidak ada matahari, tidak ada lampu. Tapi surga itu ada kemuliaan Tuhan. Luar biasa ya, surga ada kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak punya terang, kita sudah tidak ada lagi kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita alam. Saya dulu di Mapalang, mahasiswa kita alam. Ya, mahasiswa kita alam. Kami selalu mendaki gunung. Kami selalu mendaki di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi. Ya, kami di bawah jalan. Kebetulan di situ kami ada baru 6 orang. Di situ kami karena hujan deras, kami masuk berteduh dulu di satu gua. Sebelum masuk gua kami pakai lampu. Nah, kami masuk ke lampu. Saya katakan kepada anggota, kita ada di dalam gelap, ada di dalam gua. Semua pakai kayu karena ngeri apa ini gua atau ular. Karena di sana ularnya gede-gede, ular yang udah tua. Jadi kalau kayak dulu harus ular. Jadi selalu kita ada kayu besi di sini. Jadi kalau dia ini kecantol. Nah kami sama saya bilang, ayo kita masuk ke gua dan saya minta semuanya matiin lampu dan kalian merasakan apa yang ada kalian lihat. Tidak ada. Terus yang kalian rasakan apa? Merinding, takut. Mereka tidak melihat apa-apa, tapi mereka bisa merasakan bagaimana di dalam suara-suara di dalam. Begitu juga dengan yang namanya neraka. Gertakan gigi terjadi, penyiksaan terjadi yang sangat-sangat mengerikan. Dan saya katakan, oke, sekarang nyalakan lampu. Apa yang kalian bisa melihat dan tidak ada apa-apa? Begitu juga dengan terang dan neraka. Nah, ketika kita ada di lapangan, gertakan gigi kita akan lihat penyiksaan, jeritan, sangat-sangat menakutkan sekali. Pilihan ada di tangan kita semua, mau neraka atau mau surga, mau terang atau mau kegelapan. Loh, kalau begitu Pak, kalau begitu Pastor Gideon, berarti di bumi itu mahal. Gimana di bumi ini? Oh, jangan salah. Bumi ini lagi peperangan. Terang dengan gelap lagi bertempur, lagi peperangan. Ingat, keimanan kita di bumi ini lagi bertempur. Peperangan terjadi keimanan kita. Kita menghadapi suatu persoalan. Kita menghadapi suatu ekonomi, keuangan. Kita diganggu keimanan kita dengan iblis. Pertempuran terjadi di antara iblis dengan kita semua. Dia mau menggoncang keimanan anak-anak Tuhan. Ya, begitu ceritanya. Kita dipanggil untuk menjadi terang dimanapun kau berada. Kota akan menjadi terang. Di mana ada gereja Tuhan, di situ ada berkat Tuhan di lingkungan. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus berbuah. Kita harus menjadi surat yang terbuka. Kita bukan lagi anak bayi yang selalu disusui. Banyak jemaat Tuhan hanya disusui. Kalau tidak disusui, ngamuk, mencak, cari kesalahan gembala. Karunia Tuhan, dukung. Jadilah berkat di mana kalian berada. Amin. Amin. Berikan kemenangan Tuhan. Oh, haleluya. Ayo, sama-sama kita berdiri. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Ini kami Tuhan, kami membuka hati kami mau diterangi oleh firman-Mu Yesus. Engkau lahir, Engkau ada dalam hati kami Yesus. Haleluya. Sebenarnya masih adakah kegelapan
buka hati saudara. Yesus, 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 jamahlah kami Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kita adalah anak-Nya. Dia mau menjamah kita, Dia mau merangkul kita, Dia mau memeluk kita. Buka hati saudara. Yesus. Jaga hatiku. Panggil Bapa. Bahwa terangmu sudah ada kepada umat-umatmu di tempat ini, kepada hamba-hambamu kami semua sudah menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita oleh percaya katakan amin. Soraklah
bersyarat, tapi kita jangan mau mundur karena terang Allah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selanjutnya persembahan pujian dari Bapak Susilo. Waktu saya persilakan. Lahir ke dunia tempat yang sungguh indah, menebus kita semua dari dosa. Mari kita sembah sujud padanya dan selalu memuji namanya. Mendengar firman-Nya dengan dilakukannya sehingga hidup damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah, sungguh besar kasih setianya. Dimuliakan Tuhan Yesus, dimuliakan, begitu besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Maka jangan tinggalkan Tuhan Yesus yang menolong kita semua, melepaskan kita dari belenggu dosa. Terpujilah Yesus, haleluya. Terpujilah Yesus, haleluya. Pandang
tamatnya. Maka kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan yang begitu dahsyat. Biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam hidup kami. Bahkan juga persembahan puji-pujian dipersembahkan oleh jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Tuhan sertai kami di sepanjang perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Mari Tuhan Engkau memberkati dari pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, bahkan Gubernur, Bupati, Camat, sampai kepala kampung, sampai ke pemerintah yang terdekat. Tuhan memberkati, berkati Polri, berkati TNI yang ada di negara kami yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Bapak Camat Bandar Mataram Tuhan, yaitu suami daripada Ibu Kepala Kampung dari Reno Basuki ini, yang saat ini berada Tuhan di rumah sakit. Untuk itu Bapak kami berdoa sepakat bersama dengan hamba-hamba-Mu. Mari Tuhan Engkau jamah penyakit apapun yang dia derita saat ini. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyembuhkannya. Kami yakin mujizat masih ada buat Bapak itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terbayang